Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Di video kali ini kita akan membahas persamaan eksponen part 2, yaitu basisnya berupa fungsi. Kita memasuki persamaan eksponen bentuk kelima. Ya. Bentuk kelima adalah suatu persamaan eksponen yang dimana basis dan pangkatnya berupa fungsi, yaitu memiliki suatu variabel ya. Dan bentuk kelima ini adalah sebuah persamaan eksponen di mana basisnya sama, pangkatnya berbeda. Cara menyelesaikan persamaan eksponen bentuk kelima ini nanti harus ada 4 tahap yang harus kita kerjakan. Solusi yang pertama berarti pangkatnya kita sama dengan kan, yaitu Gx sama dengan Hx. Nah, setelah kalian menyelesaikan solusi yang pertama, kemudian solusi yang kedua adalah basisnya, yaitu Fx, kita sama dengan kan 1. Karena ketika kalian ganti basisnya 1, kan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1 yang luas kiri, kemudian Fx ini 1 dipangkatkan berapapun yang ini juga hasilnya 1. Solusi yang ketiga adalah basisnya kita sama dengan kan min 1. Nah, ketika kalian mengerjakan bentuk 5 dengan solusinya basisnya harus sama dengan min 1, harus ada syarat atau ketentuannya ya. Jadi ketika kalian mengubah basisnya itu min 1, maka pangkatnya yaitu Gx dan Hx keduanya harus sama-sama ganjil atau keduanya harus sama-sama berupa bilangan genap. Jika keduanya terpenuhi, keduanya ganjil atau keduanya genap, berarti solusi ketiga dapat masuk ke himpunan penyelesaian. Solusi yang terakhir adalah basisnya kita sama dengan kan 0 ya. 0 dipangkatkan berapapun kan hasilnya 0 dengan syarat. Nah, solusi keempat juga ada syaratnya, yaitu pangkatnya ya adalah Fx ya, di sini ya, Fx dan Hx maaf saya ralat, syaratnya di sini pangkatnya yaitu adalah Gx ya, Gx dan Hx tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau kalian mengubah basisnya sama dengan 0, maka dia bisa memenuhi penyelesaian bentuk 5 ketika pangkatnya tidak sama dengan 0. Untuk dapat memahami solusi penyelesaian bentuk kelima ini, kita langsung aplikasikan ke dalam soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari x min 5 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan x min 5 pangkat 2 min x. Nah, ketika kalian mengerjakan sebuah persamaan eksponen berupa fungsi basisnya ini ya, kalian perhatikan dulu di sini basisnya sama ya, basisnya sama yaitu x min 5, kemudian pangkatnya berbeda, berarti dia termasuk bentuk kelima. Maka kita selesaikan dengan 4 langkah. Langkah pertama kita tulis dulu ya supaya lebih mudah, yaitu basisnya saya misalkan sebagai Fx yaitu x min 5. Kemudian pangkat yang pertama saya tuliskan sebagai Gx, x kuadrat min 4 yang ini ya, ini saya misalkan Gx. Kemudian pangkat yang 2 min x saya misalkan sebagai Hx. Nah, solusi yang pertama tadi berarti pangkatnya kita sama dengan kan, Gx sama dengan Hx. Nah, Gx nya itu x kuadrat min 4 sama dengan 2 min x. Nah, karena x nya ini pangkat 2, maka di salah satu ruas harus sama dengan 0 ya. Saya ruas kanan yang sama dengan 0, kita pindahkan ke ruas kiri semua.
X kuadrat dikurangi 4, kemudian ini min 2, kemudian ini plus X sama dengan 0. Kita urutkan penulisannya, X kuadrat plus X min 4 min 2 maka min 6 sama dengan 0. Karena kita akan mencari nilai X nya berapa, di sini X nya adalah pangkat 2. Penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan pemfaktoran. Ini bisa difaktorkan ya. Angka terakhirnya yaitu min 6, berarti kita mencari dua bilangan ketika dikali hasilnya min 6 dan ketika dijumlah hasilnya 1 ya. Berarti di sini kan min 6 yaitu 3 dan min 2. Kita tulis pemfaktorannya, X plus 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Maka X plus 3 sama dengan 0, X nya adalah min 3, atau X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Karena solusi yang pertama ini tidak ada syarat atau ketentuannya, maka nilai X min 3 dan 2 ini nanti akan langsung masuk ke himpunan penyelesaian dari soal untuk 5 ini. Kemudian setelah solusi pertama selesai, kita ke solusi kedua, yaitu fx sama dengan 0. Fx adalah basisnya, yaitu x min 5. X min 5 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 5. Ketika kalian menyamadengankan basis itu sama dengan 0, maka nilai X yang kalian cari ini belum langsung masuk ke himpunan penyelesaian, karena ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu Gx dan Hx atau pangkatnya tidak boleh sama dengan 0. Kan kalian sudah ketemu X sama dengan 5, maka kita masukkan ya, cek dulu apakah pangkatnya nanti itu 0 atau bukan ya. X sama dengan 5, kita cek ke pangkat yang pertama, yaitu Gx. Gx nya itu X kuadrat min 4, maka 5 kuadrat dikurangi 4, 25 dikurangi 4 adalah 21. 21 bukan 0. Oke, Gx nya berarti bisa masuk ya. Sekarang ke Hx dulu, pangkat yang kedua, 2 min X. X nya kita ganti dengan 5 ini ya, 2 dikurangi 5, hasilnya min 3. Karena Gx dan X setelah Hx dan setelah kita masukkan X sama dengan 5 menghasilkan bilangan yang bukan 0, maka X sama dengan 5 itu nanti masuk ke himpunan penyelesaian dari contoh soal ini. Setelah selesai, kita ke solusi yang ketiga di sini ya, yaitu basisnya kita sama dengankan dengan 1. Basisnya yaitu X min 5 sama dengan 1, maka X adalah 1 plus 5 yaitu 6. Ketika kalian menggunakan solusi ini tidak ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi, maka X sama dengan 6 ini otomatis langsung masuk ke himpunan penyelesaian dari soal ini. Selanjutnya solusi yang terakhir, yaitu basisnya kita sama dengankan min 1 ya. Basisnya yaitu X min 5 sama dengan min 1, maka X adalah min 1 ditambah 5, X sama dengan 4. Nah, ketika kalian menggunakan solusi yang keempat, yaitu basisnya kalian sama dengankan min 1, maka harus kita cek dulu apakah syaratnya memenuhi. Kita cek ke pangkatnya. Cek ke pangkatnya, yaitu pangkat yang pertama adalah Gx. X kuadrat min 4. Tadi X nya ketemu 4, maka kita masukkan 4 kuadrat dikurangi 4
16 dikurangi 4 yaitu 12. 12 adalah bilangan genap. Kita cek ke HX-nya. HX-nya yaitu 2 dikurangi X. Maka 2 dikurangi X-nya yaitu 4. 2 kurangi 4 sama dengan min 2. Min 2 adalah bilangan genap. Maka karena pangkatnya keduanya bernilai atau sifatnya bilangan genap, otomatis X sama dengan 4 ini masuk juga ke himpunan penyelesaian dari contoh soal ini. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari contoh soal bentuk kelima yang didapat dari video ini berarti kita tulis secara urut dari min 3, kemudian 2, kemudian 4, 5, dan 6.